Kali ini kita akan lanjutkan ngaji bersama ngaji Fajar Syiar Al Victor bersama narasumber kita, yakni adalah Bapak Dr. Kiai Haji Syaiful Jazil MAG. Beliau adalah staf dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya serta seorang dai dengan jam terbang yang tinggi. Beliau juga dikenal dengan cendekiawan muslim yang luas pengetahuannya. Kali ini saya bersama Helmi Ansori, saya Ishak bersama Mas Helmi Ansori akan mendampingi Anda, mengajak Anda untuk menyimak bersama kajian bersama narasumber kita. Anda juga bisa bergabung dengan kita di 08123493939390, bisa melalui WA maupun telepon ataupun SMS secara langsung. Kali ini beliau sudah hadir, mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik Mas Ishak, mudah-mudahan Mas Ishak sekeluarga dan juga dulur Victor dimanapun berada ya. Mungkin ada yang masih dalam perjalanan menuju kantor atau mungkin ya sedang santai di rumah. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah, selalu dapat rahmatnya Allah dan senantiasa sehat lahir dan batin, dan semua urusannya selalu ditolong dan dimudahkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Doa baik Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kali ini kita akan mengaji dengan topik kenapa Ustaz? Ngaji gaib. Iya. Jadi ini adalah tema kajian yang ngasih judul adalah Romo Yai Husain Ilyas. Masya Allah. Kebetulan beberapa hari yang lalu kami sowan kepada beliau bersama Romo Yai Hambali, Ustadz Syukron Jazilan dan yang lainnya. Tiba-tiba beliau waktu itu diam lama sekali, ya sekitar ada 10-an menit. Kita sebagai tamu ini mau mengawali dengan bertanya juga nggak berani kan gitu ya, sambil menunggu beliau menyampaikan nasihat-nasihat ya. Karena waktu itu karena memang berangkatnya sudah jam 10 malam atau setengah 11, sambil nunggu teman-teman yang ikut rombongan sana, dan sampai di Mojokerto itu setengah 12. Sehingga memang ya untuk ukuran bertamu kan tidak wajar ya Mas Ishak ya. Sehingga kita juga gak enak kalau mendahului Romo Yai Husain ini. Nah, tiba-tiba beliau kemudian mengatakan, kita niati ngaji gaib ya gitu. Nah, saat itulah kemudian beliau menceritakan sebuah perjalanan spiritual yang luar biasa, di mana beliau mengawali dengan cerita, saya ini punya ponakan ya. Waktu itu naik sepeda, tiba-tiba ditobruk atau disundang sapi ya, sehingga sepedanya hancur merotoli, dan ponakan saya ini kakinya kanan kiri abuh bengkak. Beliau mengatakan sama dengan pohon pisang ya, karena bengkaknya besar. Waktu itu dibawa ke rumah sakit Mojokerto, nggak ngatasi, akhirnya dirujuk ke rumah sakit di R. Sutomo. Nah, malam-malam yang dulu yang mengantarkan ke DR Sutomo ini ternyata banyak sekali. Nah, saat itu mungkin kondisinya tidak memungkinkan, sehingga pihak rumah sakit tidak mengizinkan semua keluarga masuk ke dalam. Pasien dan penunggunya satu saja ya. Nah, saat itu Romo Yai Husain bilang, kebetulan aku datangnya terlambat malam hari. Nah, begitu melihat saudara-saudara tidur di luar pagar karena dikunci, akhirnya saya, kok nggak masuk, gimana ini? Iya, memang nggak boleh ya. Siapa yang nggak boleh kan? Ya pihak rumah sakit. Nah, saat itulah tiba-tiba ada seorang wanita
yang mengaku sebagai Nyonya Londo. Oh, Ya, noni ya. Wajahnya hitam separuh dan yang separuh putih. Dia pakaian putih-putih, tapi postur tubuhnya tidak seperti umumnya manusia karena tipis. Ya seperti bahasanya ya seperti elir gitu ya. Seperti kipas. Jadi orang tapi badannya tipis sekali. Ya. Ngakunya Nyonya Londo, tapi kalau orang orang Surabaya ini nyebutnya Nyonya Gepeng gitu. Karena memang gepeng orangnya. Nah, ada apa Gus gitu katanya bilang. Ini gimana ini? Masa ini aturan rumah sakit? Kok keluarga saya ditidurkan di luar pagar? Ini kan malah menimbulkan penyakit. Di samping dicokot nyamuk, itu kan udaranya kan dingin. Nah, tiba-tiba pagar yang kondisi dikunci itu dibuka oleh Nyonya Londo ini. Akhirnya Romo Yakusen dan semua keluarga sekitar 25 orang ini boleh masuk dan kemudian diantar ke lantai 3. Nah, di saat itulah kemudian suasana lantai 3 ini luas, kemudian ada AC-nya sehingga mereka bisa istirahat. Ya, semuanya sambil menunggu keponakan yang sedang ditangani secara medis itu. Nah, saat itulah Romo Yakusen bilang sama Nyonya Londo, saya mau pamit dulu. Kemana Gus? Saya mau ke Ampel. Loh, malam-malam kok Ampel kenapa? Aku luwe iki mau ngol panganan. Akhirnya pamit ke Ampel sama namanya Cak Huda yang nyetiri ini tadi. Nah, setelah selesai dari Ampel kembali lagi ke Karangmenjangan. Nah, waktu itu sudah jam 3 malam. Ternyata sebelum kedatangan Romo Yakusen Ilyas ke Karangmenjangan, saudara-saudaranya yang tidur di lantai 3 ini lagi ditanya oleh orang-orang yang sedang jaga dan sip malam, ya petugas rumah sakit. Loh, siapa yang masukkan kalian di sini? Ya, semua bilang namanya Gus Kusen. Mana Gus Kusen? Kan gitu. Kok seenaknya ini nggak boleh ini orang masuk di ruang ini. Loh, saya nggak tahu, wong ini saya yang suruh masukkan. Sekarang Gus Kusen mana? Lagi pergi ke Ampel. Ya kalau begitu saya tunggu. Nah, begitu nyampe ketemu orang langsung bilang, apa sampai namanya Gus Kusen? Iya. Loh, sampean yang masukkan sini? Iya. Sampean nggak minta izin dulu? Loh, enggak. Saya tadi yang memasukkan sini ini adalah ketemu orang pakaian putih, wajahnya hitam separuh, yang separuh putih, orangnya tinggi besar, tapi tubuhnya gepeng. Ngakunya Nyonya Londo gitu. Masya Allah Gus, ngapunten, jangan disebut lagi orang itu mono hantu jari ngono. Itu ceritanya adalah orang zaman Belanda dulu mati kecepet lip di sini. Orang sininya nyebut Nyonya Gepeng karena seringkali muncul dengan wajah separuh hitam separuh putih, ya karena memang kecepet itu kan matinya. Nah, sehingga orang sini menyebutnya Nyonya Gepeng gitu. Udah Gus, sudah jangan disebut lagi, silakan kalau gitu lanjutin tidur sini jadi gitu kan. Nah, saat itulah tiba-tiba ada sebuah keanehan. Malam-malam ada mengantarkan surat kepada Yakusen supaya ngantar surat ini diberikan kepada petugas rumah sakit. Surat itu ditandatangani oleh direktur rumah sakit DR Sutomo. Nah, isinya surat aneh, ya. Pasien yang namanya ini itu kan maksudnya punakan Yaki tadi yang sedang sakit tadi, ya. Hari ini nggak usah dirawat di rumah sakit DR Sutomo supaya dibawa pulang karena sakitnya, obatnya cukup diboboki kunir dan asem saja. Dan itu ditandai direktur. Begitu dibaca oleh petugas kaget. Kalau dilihat dari tindakan medisnya nggak masuk akal. Wong di Mojokerto saja sudah nggak ngatasi di Lojo, kok tiba-tiba ini. Tapi kalau tanda tangan direkturnya benar. Gus, ini dapat dari mana? Saya tadi nggak tahu siapa yang ngasihkan ini. Gus, ini Pak Direktur sekarang ini berada di Bandung.
kok suratnya tiba sampai di sini kan gitu. Akhirnya ya udah kalau gitu, karena ini Pak Direktur yang tanda tangan dan yang mengutus, akhirnya waktu itu dibawa pulang dan sampai di rumah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Direktur rumah sakit tadi, ya. Apakah itu direktur betul atau enggak kan wallahu alam, karena kondisinya kan ya, aneh kan gitu ya. Nah, setelah nyampe di rumah dibawa Ikunir Asem, dilalah atas izin dan kekuasaan Allah ditakdirkan sembuh dan sampai sekarang orangnya masih hidup. Itu satu keanehan ya. Jadi ini bahasanya tadi ngaji gaib kan gitu. Yang kedua, Romo Yai Husain kemudian cerita lagi pernah haji sama Bu Nyai, entah tahun berapa waktu itu, karena memang beliau itu hampir waktu itu setiap tahun berangkat haji sebelum adanya waiting list seperti ini. Nah waktu itu beliau bilang pihak travel atau KPIH ini kan punya program umroh. Waktu itu berangkatnya dari Tanim, karena pagi-pagi sudah kasih pengumuman supaya jamaah habis sarapan segera turun ke bawah naik bis untuk mau berangkat ke Tanim. Nah, Bu Nyai sama Romo Yai ini tadi kebetulan santai-santai belum sarapan, sehingga kalau sarapan dulu nanti takut ketinggalan, sehingga diputuskan tidak sarapan langsung berangkat ikut masuk naik bis. Sesampainya di Tanim karena kondisinya padat sehingga bisnya diparkir agak jauh. Nah saat itulah Bu Nyai bilang, aku luwe jare ngono. Ya memang luwe karena memang belum sarapan. Akhirnya ya udah kita betakan jare ya gitu. Nah, sambil jalan menuju ke Masjid Tanim, tiba-tiba di trotoar pinggir jalan itu ada orang tua. Kemudian sambil di depannya ada tungku kecil, terus ada wajannya ya, tiba-tiba nyegat Romo Yai Husain dan anehnya langsung bilang, Gus sik mandeko, bahasanya bahasa Jawa. Ya seperti orang Jawa aja kan gitu, padahal di tanah suci ya. Bojo sampean kan sambat luweh katanya gitu. Sampean tunggu sebentar, tak buatkan roti biar nggak kelaparan. Nah saat itulah adonan roti yang sudah siap dikasih mentega ya, kemudian dikasih selai ya, terus dipanggang. Setelah dipanggang 2 roti selesai, saya nggak buat banyak-banyak Gus, 1 untuk sampean, 1 untuk istri sampean, katanya begitu. Nah begitu roti diterima Yai, subhanallah, Romo Yai bilang saat itu pula orangnya, tungkunya, wajannya hilang. Yang ada hanya bekas-bekas saja ya. Nah saat itulah kemudian roti ini 1 dimakan berdua, ternyata sudah kenyang. Akhirnya kan sisa 1. Kemudian Romo Yai bilang, biar teman-temanmu nanti bisa merasakan roti ini, nanti kasih sedikit-sedikit biar merata kan gitu. Dan Bu Nyai bilang, Masya Allah, saya belum pernah merasakan roti senikmat dan selezat hari ini, katanya. Ya Allah alam ya. Itu makanya beliau mengatakan ini adalah sebuah gaib tapi nyata kan gitu ya. Makanya judulnya dikasih ngaji gaib kan gitu. Nah, bukan semata-mata kisahnya dulu Fitur yang kami sampaikan, tapi dari peristiwa ini memang Allah berkenan ada satu kondisi yang diberikan kepada salah seorang hambanya yang bisa melampaui alam ini di luar jangkauan kita semua, yang dalam bahasa tasawufnya disebut khariqul adah atau nyolayani adah yang tidak sama dengan adat kebiasaan pada umumnya. Kalau itu terjadi hal yang luar biasa seperti ini terjadi pada diri Nabi dan Rasul, yang itulah yang disebut mukjizat. Tapi kalau terjadi pada orang-orang yang dekat dengan Allah, kekasih-kekasih Allah, atau yang kita sebut dengan wali-walinya Allah, itulah namanya karomah. Nah, apakah kita semua bisa melampaui dan melewati makom yang seperti ini? Ya, gitu ya. Maka disinilah
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Suatu amalan yang paling mulia dan dicintai Allah bukan karena banyaknya, walaupun sedikit tapi istiqomah. Nah, makanya ada sebuah makalah mengatakan al istiqomah khairum min alfi karamah, al istiqomah min alamatil karamah. Kita harus melalui ya tangga namanya istiqomah. Dengan istiqomah yang kita lalui itu nanti Allah akan memberikan suatu kelebihan yang tidak diberikan kepada orang lain, hanya diberikan kepada hambanya yang istiqomah saja, yaitu yang berupa karomah, suatu kelebihan yang tidak bisa dijangkau oleh nalar dan akal manusia pada umumnya. Ya, ada kemudahan-kemudahan yang memang diistimewakan oleh Allah ya kepada orang-orang yang dekat dengannya, kan gitu ya. Karena itulah mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua. Setelah Ramadan kita banyak melakukan aktivitas ibadah ya. Siang kita puasa, malam kita ngaji, kita qiyamul lail ya, kemudian kita sahur, dan kemudian kajian-kajian luar biasa banyaknya. Mudah-mudahan ada amalan Ramadan yang kita lanjutkan, yang kita istiqomahkan, yang kita jaga kontinuitasnya di bulan selain Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita semua diangkat derajatnya oleh Allah menjadi orang-orang yang mendapatkan karomah, kemuliaan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kan begitu. Ini berbicara mengenai istiqomah nih Ustaz ya. Karena memang kadang-kadang kalau kita melakukan ibadah nih Ustaz, dengan ibadah yang berat itu hanya saja berapa kali saja, setelah itu kurang kuat Ustaz. Kalaupun sedikit itu rasanya waduh ini sedikit ya kan, zakat cuma Allah, baca sholawat atau ada meremehkan gitu Ustaz. Nah, jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, untuk menyikapi hal semacam ini bagaimana Ustaz? Yang pertama, kita kadang-kadang kurang istiqomah ya kan, akhirnya kita mengambil ibadah yang berat gitu. Dan yang kedua ya kan, kadang-kadang ketika waktu kita untuk membaca hal ibadah yang sedikit, contoh misalkan dengan membaca istighfar 3 kali setelah sholat, kita meremehkan istighfar 3 kali saja. Itu bagaimana menyikapinya? Ya, jadi Syekh Sayyid Ali Zainal Abidin itu pernah mengatakan begini: sesungguhnya Allah merahasiakan 3 perkara yang ditaruh di dalam 3 perkara. Salah satunya adalah Allah merahasiakan ridhonya yang ditaruh ditempatkan di dalam aktivitas ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Karena itu janganlah kalian meremehkan sekecil apapun ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Siapa tahu ibadah yang kelihatan sepele dan remeh itu justru mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu dari sinilah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh hari mengingatkan kita, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Jadi segala sesuatu tergantung dari niat ya. Karena keberhasilan satu ibadah, satu aktivitas yang kita lakukan itu adalah sangat bertumpu pada niat yang kita lakukan. Walaupun kelihatan baik, banyak, tapi niatnya tidak ikhlas karena Allah, itu hancur ibadahnya, kan gitu ya. Nah, karena itu annasu kulluhum mahalka, kata Nabi. Semua manusia ini akan rusak. Illal alimun, kecuali orang-orang berilmu. Wal alimun kulluhum mahalka illal amilun. Orang yang berilmu pun akan rusak kecuali orang yang berilmu tapi mau mengamalkan ilmunya. Wal amilun kulluhum mahalka illal mukhlisun. Dan orang yang berilmu dan beramal pun akan rusak, hancur, kecuali orang-orang yang berhati ikhlas. Dan inilah yang sangat sulit ya. Karena itu ngaji ini kita niati watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jangan hanya memburu banyaknya, jangan juga meremehkan karena kecilnya, kecil atau banyak
yang penting sudah kita lakukan sesuai dengan usaha kita secara maksimal. Adapun yang paling penting bagaimana kita niati semua amal yang kita lakukan itu semata-mata mencari ridhonya Allah, kan gitu ya. Itu yang paling penting. Ini saya sendiri itu gampang ngomong, tapi dalam prakteknya tidak semudah yang kita ucapkan. Ya makanya kita doa bersama, mudah-mudahan ini disertai hidayah dan ridhonya Allah, kan gitu. Sebab orang ikhlas itu sangat sulit. Makanya saya ingat pesannya Imam Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan ya, sebaik-baik orang bukannya orang yang banyak beramal soleh tapi dibanggakan. Nah ini, tapi orang yang terbaik adalah orang yang banyak kesalahan dan dosa tapi kemudian segera sadar dan kembali bertobat ke jalan yang diridhoi oleh Allah, kan gitu. Nah betul ya. Jadi itu yang paling penting. Makanya Rasulullah sendiri juga mengatakan begini, wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhum mastata'tum. Apabila aku memerintahkan kepada kalian tentang sesuatu, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian, kan gitu. Makanya dalam Islam sendiri secara syariat, kalau kita bisa sholat dengan berdiri, ya wajib kita lakukan berdiri, karena itu memang merupakan syarat sah sholat ya. Tapi kalau tidak mampu, boleh dengan duduk ya. Kalau memang dalam kondisi sakit duduk aja nggak mampu, boleh dengan berbaring ya. Ya kita sambil melakukan isyarah ya, seperti membayangkan seakan-akan seperti orang yang sedang sholat, kan gitu. Artinya dalam konteks seperti ini tetap wajib kita lakukan, tapi sesuai dengan kemampuan. Yang penting kita mudah-mudahan bisa menjaga istiqomah. Ini yang paling penting ya. Artinya amalan yang kita lakukan ini, jadi kita harus istilahnya itu harus istiqomah ya kan, dengan kadar kemampuan kita gitu ya. Iya. Tanpa memaksakan atau semaunya atau bagaimana. Ya memang ya harus dipaksakan sedikit lah. Kalau kan dipaksakan itu kan kita ya sulit ya. Misalnya kita bangun malam, kondisi capek, ya terkadang kita paksakan. Tapi kalau kondisinya memang tidak memungkinkan, kita sudah punya keinginan tapi karena ternyata ketiduran, ya gimana lagi, maka tidur kita itu akan dicatat melakukan amal soleh karena sudah niat, kan gitu. Nah karena kondisi sampai ketiduran, nah kalau udah ketiduran itu kan di luar kemampuan kita sudah ya. Nah ini ya, tapi biasanya saya itu sudah bangun lihat jam itu kok masih jam 2, tidur lagi, akhirnya kebablasan. Tapi sudah dicatat. Oke. Masya Allah. Dulur Al Victor, kita break ya Ustaz ya. Dulur Al Victor, Anda juga bisa bergabung dengan kami di 081234939390, bisa melalui WA, WhatsApp ataupun SMS maupun telepon. Mungkin Anda yang ingin bertanya ataupun muskil, silakan Anda bisa tanyakan langsung. Tema kali ini adalah mengenai ngaji gaib yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Saiful Jazil MAG, dengan cerita dan kisah yang menginspiratif yang telah diceritakan. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baiklah, kita lanjutkan kembali kajian kita bersama Bapak Dr. Kiai Haji Saiful Jazil MAG. Anda juga bisa bertanya. Sudah ada yang masuk ini Mas Helmi ya? Ada yang masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Sinten. Apa Bu? Sani, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Doa-doa di bulan puasa, waktu di bulan puasa itu apakah boleh dijalankan di waktu bukan bulan puasa, setiap hari-hari dulu ya nih, seperti doa subhanallah kudus yang seterusnya itu boleh. Nggih. Apakah itu boleh dilakukan
kan ditinggal suami saya meninggal. Waktu itu saya iddah. Oke. Jalankan iddah sampai 4 bulan 10 hari. Oke. Terus waktu itu saya diundang tetangga sebelah Yai. Saya Iya. nggak mau, tapi gimana Yai? Iya. Saya iddah saya belum selesai gitu. Tetangga sebelah anaknya kan hamil, terus dimintai disuruh berdoa gitu Yai. Oke. Di mana itu Yai? Oke. Kalau bapak saya itu Melah. Yai, Melanggar atau tidak ngoten nggih? terus apakah kalau apa idahnya itu seorang istri laki-laki lain bukan muhrim itu apakah suami saya di sana nanti disiksa gitu? Oh gitu. Iya iya. Nggih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sani. Ya, jadi pertanyaan pertama, amalan seperti subhanal malikul qudus, subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati waruh dan seterusnya itu ya. Itu boleh dilanjutkan setelah bulan Ramadan sebagai zikir wirid yang diistiqomahkan, karena pada prinsipnya semua amalan itu adalah memuji kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah ya, dan pengakuan tauhid asyhadu alla ilaha illallah ya, astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Pernyataan tauhid kita kepada Allah sekaligus permohonan ampun dan mohon supaya dihindarkan dari siksa api neraka, kan gitu. Itu artinya di dalam setiap kehidupan kita jangan lupa untuk selalu memuji kepada Allah dan kemudian memohon ampun kepadanya dan memohon keselamatan dunia akhirat dengan doa-doa yang dilakukan selama bulan suci Ramadan. Jadi pada prinsipnya doa-doa yang kita lakukan selama bulan Ramadan boleh diistiqomahkan, dilanjutkan kembali, dan itu seharusnya begitu mestinya, kan gitu ya. Tidak hanya Ramadan saja, kan gitu ya. Karena doa itu identik dengan Ramadan. Iya, makanya Imam Syafi'i mengatakan begini, seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan satu kebajikan satu saja, maka sampai kapanpun kami akan berusaha untuk mengikutinya, meskipun hanya sekali ya. Karena apa yang dilakukan Rasulullah itu adalah menjadi suri teladan yang harus kita lakukan, yang tidak hanya dibatasi oleh waktu ya. Makanya di dalam satu hadis ada satu riwayat ketika Rasulullah pas bulan Muharram waktu itu kaget karena penduduk Madinah, orang-orang Yahudi terutama, pas tanggal 10 itu kan puasa. Kemudian Rasulullah tanya, loh kenapa kalian puasa? Ini adalah untuk mensyukuri nenek moyang kita, yaitu Nabiullah Musa alaihissalam yang diselamatkan oleh Allah dari laut yang mau menenggelamkan, kan gitu. Dan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram atau yang kita sebut dengan Asyura itu. Nah, loh kata Nabi Musa adalah nenek moyang kami, mestinya kami yang berhak untuk mensyukurinya. Karena itu kemudian bilang kepada para sahabat dan orang-orang Islam, khaliful Yahud, hendaklah kalian tidak hanya puasa di bulan tanggal 10 saja, dan hendaklah kalian berbeda dengan amalan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Terus kemudian Rasulullah, demi Allah seandainya tahun depan saya ditakdirkan bisa ketemu bulan Muharram, la asuman natasi, kami akan menambah puasa satu hari sebelumnya, yaitu tanggal 9 yang disebut Tasu'a, sehingga kita disunahkan puasa Muharram itu diantaranya adalah Tasu'a, Asyura, begitu. Nah ternyata sebelum tahun berikutnya Rasulullah sudah dipanggil oleh Allah meninggal. Itu artinya meskipun Rasulullah hanya punya cita-cita saja yang belum terlaksana, kita sebagai umatnya boleh melanjutkan. Itu namanya sunnah hamiyah, kan kata itu. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah, ada sunnah hamiyah.
sunnah yang kita lakukan meskipun belum dilakukan Rasulullah. Nah, apalagi ini adalah perintah Rasulullah. Doa-doa semua yang kita amalkan habis tarawih itu adalah berdasarkan hadis sahih yang dilakukan Rasulullah, maka kita boleh melanjutkan setelah bulan Ramadan. Nah, adapun yang terkait dengan iddah, ya, masa menunggu, ya, bagi orang yang ini yang perlu difahami oleh dulur-dulur Al-Fitrah semuanya. Jadi masa iddah itu adalah masa menahan diri karena ditinggal mati atau dicerai oleh suaminya. Nah, apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan bukan berarti selama 4 bulan 10 hari itu hanya berdiam diri di rumah, nggak boleh keluar. Boleh. Coba sekarang pertanyaannya, kalau dia tidak punya suami, tidak ada yang menanggung nafkah keluarganya dan anaknya, terus diam saja di rumah, terus siapa yang ngasih makan? Sehingga pertanyaannya, bolehkah di masa iddah ketika ditinggal suaminya seorang istri boleh bekerja sebagai wanita karir? Pertanyaan seperti ini jawabannya boleh. Yang tidak boleh itu bersolek, berdandan, yang dimana ketika ada seorang laki-laki lain yang bukan muhrim atau mahromnya kemudian menimbulkan syahwat, itu yang dimaksudkan iddah itu. Nah, kemudian dia boleh bekerja sebagai guru, sebagai penjual misalnya kan, ya. Hanya saja kalau malam hari nggak boleh nginap di tempat lain kecuali di rumah di mana suaminya meninggal dunia. Jadi kalau ibu tadi mendatangi tetangga yang punya hajatan suruh berdoa, itu boleh, bukan berarti tidak boleh. Ya, wong bekerja saja boleh. Ya, apalagi hanya sekedar untuk mendatangi undangan keluarga atau saudara, ya. Yang tidak boleh itu adalah menginap di rumah selain dari tempat tinggal suami. Yang pertama, yang kedua, tidak boleh berdandan, bersolek sehingga menimbulkan fitnah atau syahwat bagi laki-laki yang bukan mahram ketika melihatnya. Yang artinya menjaga diri, makan sederhana lah, kan gitu. Ya, pun harus pakai sederhana. Iya, pakai sederhana. Iya, artinya nah, jadi artinya yang disebut bersolek ini kan bisa menimbulkan orang itu kalau lewat, wah, kan gitu. Tapi kalau tampilan seperti pakai pekerjaan biasa kan tidak menimbulkan begitu. Artinya kebiasaan kita ya biasa lah, nggak ada yang anu. Tapi kalau kemudian pakai, wah, entahlah, ya menimbulkan kan gitu kan. Rondo teles iki kan ngono ya. Ya, sampai menimbulkan perhatian, ya, pakaian yang sampai menimbulkan atau bersolek yang sampai menimbulkan, inilah yang diharamkan, yang tidak boleh. Jadi kalau panjenengan ketemu dengan orang yang menyapa, bukan berarti nggak boleh disauri apa? Bahasa Indonesia disauri. Ditanggapi. Ya, nggak apa-apa, Bu, ya. Cuma yang bahasanya fikih itu ikhtilat itu bercampur dengan laki-laki yang bukan makhluk, misalnya guyon memel terus. Nah, kalau misalnya masyak dengan ini bekerja terus kemudian yang penting bisa saling menjaga dan tidak menimbulkan apa-apa, ya nggak masalah. Tapi demi menjaga afdolnya sebaiknya memang tidak berduaan dengan laki-laki, tidak bercampur dengan laki-laki yang nanti bisa menimbulkan nafsu birahi. Biasanya kan ada istilah witing tresno jalaran saka. Nah, kalau itu nanti setelah 14-10 hari baru bergaul bebas kan gitu. Artinya bebas sih dalam arti kita tetap juga harus tahu bahwa kita memang bukan mahram dengan orang lain, harus bisa menjaga. Tapi selama masa iddah gitu yang harus diperhatikan, ya. Ada dampak kepada suaminya enggak? Oh, enggak ada, karena itu amalan diri sendiri, ya. Itu kan begini, artinya kalau suami katut mendapatkan siksa, mendapatkan azab, itu kan tidak mendidik suami istri yang sehingga dia meninggalkan syariat yang mestinya harus dijaga. Itu kan karena seorang istri dan anak itu kan tanggung jawab kita. Selama suami istri sudah menjaga dan istrinya juga bisa menjaga sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah, maka
masing-masing akan menanggung semua yang menjadi tanggung jawabnya, kan gitu. Baik, sekarang Iya. Ada 2 menit Mas Helmi. Oh 1 menit. Kita lanjutkan pertanyaan aja ya Mas Helmi. 1 aja. mewakili WA tadi. Oke, monggo. Oke, WA, silakan. Assalamualaikum, mau tanya Ustadz, Oke. mungkin ini di luar tema. Kemarin istri waktu PAK, buang air kecil, keluar darah dan intensitas seringkali hampir tiap beberapa menit sekali. Alhamdulillah sampai sore sudah berangsur normal. Pertanyaan saya, apa setelah itu perlu mandi hadas besar seperti setelah haid atau tidak perlu? Sebab istri khawatir kalau sholat takut najis. Demikian, terima kasih. Ya, jadi keluarnya darah saat BAB atau di mungkin ambeien atau fistula gitu ya, itu najis mutawasitoh, najis biasa, bukan termasuk hadas besar. Karena itu cukup dibersihkan dengan air tanpa mandi besar. Ya, nah begini, ketika sholat bisa jadi itu nanti kan keluar di saat sholat, karena itu kan menetes terus kan gitu ya, sebelum sembuh. Nah, dalam konteks seperti ini di dalam fikih diatur bagi orang-orang yang sangat ambeien atau yang beser gitu ya, yang tidak bisa menahan kencing atau kentut misalnya, itu karena memang itu karena sakit ya, karena penyakit, maka begitu selesai mandi, selesai wudhu, selesai disucikan, ketika dari kamar mandi langsung wudhu dan langsung otomatis kan pakai karpet supaya nggak netes ya. Ya, kalau perlu pakai pempes ya, atau kalau perlu pakai softtek ya. Kalau pempes kan kebesaran, softtek supaya nggak netes. Nah, dipakai langsung sholat, nggak usah menunggu waktu lama. Ya, andai kata di saat sholat nanti keluar, sholatnya tetap sah. Ya, hanya saja katok dan softtek yang dipakai ketika nanti mau sholat lagi harus diganti, kan tetap hukumnya najis itu ya. Tapi karena ini kondisi darurat, sakit, maka dalam kaidah fikih dikatakan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Sesuatu yang sulit akhirnya ada sebuah keringanan, kemudahan, rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi nah, nanti kalau sholat kedua, sholat berikutnya kan nanti terus itu ya. Nah, tetap dibersihkan lagi, kemudian wudhu lagi, kata sudah manjing sholat, dan kemudian ketika sholat kok pas netes lagi, maka tetap dilanjutkan sholatnya sampai selesai dan sholatnya tetap sah. Ya. Saya kira demikian. Mari kita akhiri dengan doa bersama. Mudah-mudahan kajian ini menjadi kajian yang manfaat, barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.